Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Kurniawati, mewakili kelompok 1, akan menyampaikan tentang yang pertama, instruksional desain basic. Desain sistem instruksional adalah pendekatan sistemis untuk menciptakan kursus yang efektif. Jadi kita tahu ya bahwa saat ini pelajar ataupun seseorang itu menginginkan pembelajaran yang menarik, kemudian runtut ya, tujuannya jelas. Nah, desain instruksional itu harus memandu struktur pelatihan atau pembelajaran apapun dan membantu mempromosikan pembelajaran itu sehingga dapat bermakna dan aktif. Nah, meskipun ada banyak pendekatan yang berbeda untuk merancang sebuah pembelajaran atau pelatihan, desainer instruksional itu yang berpengalaman itu biasanya menggabungkan berbagai metode ataupun teknologi dan multimedia untuk meningkatkan sebuah sistem pembelajaran. Desainer instruksional yang terampil itu biasanya berfokus pada menciptakan sebuah solusi pembelajaran. Jadi tujuan besarnya adalah sebagai solusi pembelajaran dan adanya peningkatan kinerja peserta didik atau peningkatan kemampuan dari peserta didik tersebut. Nah, tren saat ini sistem pembelajarannya adalah sistem pembelajaran yaitu e-learning. Nah, apa itu e-learning? E-learning itu adalah bentuk pembelajaran yang dilakukan melalui internet, intranet, jaringan ataupun CD-ROM. Kursus e-learning ini dikatakan sukses jika dia itu bersifat interaktif, artinya ada aktivitas yang berbagai macam ya. Tidak hanya mendengarkan dalam sebuah Zoom ataupun membaca dalam sebuah pesan singkat gitu. Kemudian energik ya, memunculkan motivasi yang tinggi, dinamis dan menarik. Nah, menarik di sini bisa menarik secara visual maupun audio. Nah, dalam pembelajaran e-learning tentunya ada beberapa metode yang biasa kita dengar, yaitu sinkronus dan asinkronus. Nah, kalau sinkronus itu memang mirip dengan kita ya, ruang kelas yang biasanya, yaitu kita bisa komunikasi langsung dengan pelajar atau peserta didik. Nah, karena e-learning otomatis kita ketemu langsungnya dengan aplikasi ataupun video conference ya. Nah, kalau asinkronus berarti komunikasi kita tidak langsung. Berarti ada pembelajaran mandiri kalau di asinkronus itu. Jadi memungkinkan pelajar itu untuk melalui kursus itu secepat atau selambat yang mereka inginkan. Nah, kalau asinkronus, karena asinkronus itu kan tidak ada komunikasi secara langsung. Alat apa saja yang umumnya digunakan di sinkronus, yaitu Zoom meeting, video conference Zoom meeting, Google Meet ataupun media sosial yang lain, misalkan video call WA seperti itu ya. Nah, kalau asinkronus bisa melalui pesan email, blog, web dan lain sebagainya. Nah, meskipun e-learning itu sebagai solusi yang populer ya dalam masalah pembelajaran, tapi sebagian besar itu sangat tepat untuk meningkatkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Jadi fokus e-learning itu hanya meningkatkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan kognitif. Nah, kenapa? Karena misalkan kita ingin mengadakan pelatihan cara mengendarai mobil. Nah, itu kan akan lebih efektif jika dilakukan langsung ya, praktek langsung. Timbul sebuah pertanyaan, ketika pembelajaran itu waktu saya tuh terbatas. Kemudian saya ini
inginnya tatap muka gitu agar pembelajaran itu lebih paham gitu, atau inginnya langsung praktek tanpa ada tatap maya seperti itu. Nah, akhirnya muncullah sebuah gagasan yaitu blended learning. Nah, blended learning ini adalah menggabungkan beberapa media dalam satu kursus ya. Dia kombinasi antara tatap muka dengan kegiatan tatap maya di e-learning. Contohnya seperti apa? Misalkan akan ada pelatihan produktif di masa pandemi. Nah, dilakukan dengan cara blended learning. Nah, yang pertama bisa menggunakan tatap maya, yaitu memberikan materi yang ada di e-learning melalui video, misalkan Zoom meeting ya. Apa yang perlu dipersiapkan, program apa saja yang bisa dilakukan di masa pandemi. Kemudian tatap mukanya yaitu praktek pembuatan hidroponik gitu. Namun dalam e-learning itu tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, apa saja itu? Yang pertama, kelebihan e-learning, dia dapat diakses kapanpun dan di mana saja. Nah, karena tadi bisa asinkronus ya, jadi materi-materi yang disampaikan itu bisa dibuka kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang kedua adalah disesuaikan dengan kecepatan pribadi. Ketiga, biaya implementasinya lebih rendah. Jadi setelah sudah ada semacam alur untuk pembelajaran e-learning, itu biaya yang dikeluarkan lebih mudah karena tidak membutuhkan biaya sewa tempat untuk tatap muka misalkan. Kemudian dapat meninjau kembali materi. Jadi di e-learning itu karena datanya tersimpan secara sistem ya, ketika kita ingin tahu lagi materi yang sudah dipelajari, kita bisa buka tadi kapanpun. Nah, apa saja kelemahannya? Yang pertama adalah ketika belajar e-learning, orang yang mempunyai motivasi yang kurang itu akan sebanding dengan dia mendapatkan informasi. Kalau mengikuti pelatihan saja itu kurang termotivasi, kurang minat, maka informasi yang didapat pun juga akan sedikit gitu. Terus diperlukan literasi digital yang cukup bagus ya untuk mengikuti e-learning, misal karena ada tools yang harus digunakan ketika e-learning, misalkan LMS begitu kan, ada tools yang harus diketahui gitu. Yang ketiga adalah pengembangan e-learning lebih mahal. Nah, ketika ingin misalkan e-learning itu asinkronusnya ada LMS, berarti kita harus menyediakan anggaran khusus untuk pembuatan server. Nah, kemudian apa saja yang perlu diperhatikan dalam e-learning? Yang pertama adalah jenis keterampilan. Jadi ketika kita ingin membuat pelatihan yang membahas tentang fakta atau sebuah konsep, maka lebih aman kita memilih e-learning sebagai metode pembelajarannya. Nah, yang kedua adalah tujuan pelatihan. Nah, kita membuat rancangan pembelajaran secara online, kita harus merumuskan tujuan yang jelas, karena tujuan ini akan memberikan dampak ketertarikan pada peserta ya, dan produknya juga harus jelas ya, sehingga peserta didik terkesan. Yang selanjutnya motivasi audien. Nah, apa sih yang ingin kita tingkatkan di pelatihan tersebut sehingga orang-orang itu termotivasi untuk ikut? Nah, itu yang harus digarisbawahi. Jika kita ingin mengadakan pelatihan memasak, nah, harapannya mereka tuh
bisa jadi apa sih? Oh, misalkan bisa jadi koki. Nah, itu salah satu motivasi juga agar mereka tertarik untuk mengikuti pelatihan tersebut. Yang keempat adalah tingkat literasi sasaran. Nah, membuat sebuah pelatihan atau pembelajaran kita sesuaikan dengan literasi digital peserta didik ya, atau sasaran kita. Misalkan kita ingin tadi membuat pelatihan memasak. Nah, sasarannya itu mereka harus bisa apa nih literasi digitalnya, misalkan membuat video gitu kan, tentu akan berbeda dengan pelatihan yang lain gitu ya. Yang kelima adalah usia. Nah, jadi generasi mana nih yang sebagian besar peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran ini? Kalau memang sebagian besar itu adalah anak muda, berarti mereka akan menyukai hal-hal yang interaktif ya, hal-hal yang berupa kegiatan permainan dalam materi pembelajaran. Tapi kalau ternyata pelajar atau peserta didiknya itu adalah kalangan yang lebih tua, maka mereka akan lebih suka dengan kursus yang linier gitu, sistemis. Kemudian lokasi geografis. Jadi sasaran kita harapannya mau di daerah mana saja kita harus tahu gitu. Karena tiap daerah itu mempunyai ketertarikan ketika ingin mengikuti sebuah pelatihan. Misalkan di Jakarta ada pelatihan membuat video. Nah, karena orang Jakarta itu kebanyakan adalah orang yang literasi digitalnya bagus, mereka tidak akan tertarik ketika ada pelatihan pembuatan video. Dan akan berbeda ketika pelatihan itu ditujukan ke daerah Jawa Tengah, seperti itu. Di daerah misalkan Jepara, mereka akan tertarik untuk membuat video seperti itu.